pembahasan kali ini yaitu akan membahas satu, hakikat pemikiran pembangunan dalam ilmu administrasi negara. Kedua, perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi negara. Ketiga, paradigma komparatif dalam perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu administrasi negara. Dan keempat, ada pendekatan administrasi pembangunan. Kelima, ada kebutuhan administrasi pembangunan. Hakikat pemikiran pembangunan dalam ilmu administrasi negara. Hakikat administrasi. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek forma, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keturunan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu. Esensi berdasarkan objek formal dan material administrasi adalah terciptanya hubungan antara pengatur dengan yang diatur dalam konteks kerjasama manusia. 1. Administrasi sebagai ilmu. Ilmu sebagai objek kajian administrasi sepatutnya mengikuti alur pemikiran manusia yang pendekatannya yang diatur secara radikal, menyeluruh, rasional, dan objektif. Begitu juga dari segi pendekatan spekualitatif tertentu bahwa administrasi sebagai ilmu berada pada posisi yang tidak mutlak dan pada tataran kebenaran empirikal. Kedua, administrasi sebagai pekerjaan. Hakikat ilmu administrasi tumbuh dan berkembang dalam pemikiran manusia. Pada bahasan selanjutnya, mencoba memaparkan administrasi sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang harus diselesaikan secara tuntas dan memuaskan. Administrasi sebagai ilmu, outputnya berupa pemikiran yang sistematis dan berkembang pada dunia maya atau abstrak. Perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi negara. 1. Konsep pembangunan, peningkatan produktivitas, pemerataan kesetempat, kesinambungan, pembangunan pemberdayaan manusia. Kedua, perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi negara. Metode pendekatan matriks lotus dan fokus, 2 matriks dalam Golem-Bioskin tahun 1977 menghasilkan 4 fase perkembangan, yaitu administrasi negara, yaitu 1. Fase perbedaan analitik politik dari administrasi. Kedua, fase perbedaan konkret politik administrasi. Ketiga, fase manajemen. Keempat, fase orientasi terhadap kebijakan publik. Paradigma komparatif dalam perkembangan pemikiran ilmu administrasi negara. 1. Public Administration. 2. New Public Management. 3. New Public Service. Pendekatan administrasi pembangunan. Ciri-ciri administrasi pembangunan. 1. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. 2. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. 3. Adanya perkembangan yang terjadi. 4. Adanya pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Ruang lingkup administrasi pembangunan. 1. Administrasi pembangunan sebagai embrio administrasi negara. 2. Perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. 3. Orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Fungsi administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan mempunyai 2 fungsi, yaitu the development of administration, mencangkup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, penataan kerja, dan pengurus sarana-sarana administrasi lainnya. Dan yang kedua adalah the administration of development, mencangkup masalah perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan di berbagai bidang, serta pelaksanaannya secara efektif. Kebutuhan administrasi pembangunan. Menurut Muhammad, administrasi pembangunan terdiri atas administrasi perancangan pembangunan, proyek-proyek pembangunan, sumber daya manusia, keuangan pembangunan, dan investasi modal asing. Contoh, administrasi pembangunan yang konkret sendiri dapat diambil berdasarkan berbagai cabang-cabang ilmu dan praktik administrasi pembangunan. Yang pertama adalah administrasi perencanaan, meliputi birokrasi, pengadaan jasa, dan
pengelolaan berbagai keperluan untuk merancang dan merencanakan suatu pembangunan, baik itu perancangan, tata lingkungan, kota, gedung spesifik, dan sebagainya. Yang kedua adalah administrasi proyek-proyek. Pengadaan jasa dan pelaksanaan proyek baik secara internal maupun diwakilkan pada pihak yang bekerja sama untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan baik dalam skop internal, luar lembaga, jangkauan lingkungan kecil, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah administrasi sumber daya manusia, meliputi pengelolaan berbagai keperluan administrasi pembangunan yang melibatkan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu kebutuhan untuk mengadakan staf ahli, asesor, inspektur untuk berbagai kepentingan pembangunan pada umumnya. Yang keempat, administrasi keuangan, berbagai birokrasi dan pengelolaan mengenai persoalan finansial untuk kepentingan baik itu budgeting, pencairan dana, maupun investor. Yang kelima adalah administrasi investasi modal asing, meliputi pengelolaan berbagai birokrasi dan kebutuhan untuk mencari, mengelola investasi atau pendanaan dari luar negara. Kesimpulan dari pengertian administrasi pembangunan dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan perkembangan administrasi negara atau administrasi negara yang diterapkan dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Di samping itu, administrasi pembangunan sangat diperlukan dalam penentuan alternatif-alternatif kebijakan, pelaksanaan pembangunan dengan komposisi peran yang tepat antara pemerintah dan masyarakat, serta mengarahkan tujuan pembangunan pada filosofi bangsa Indonesia.